Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di renungan penguat jiwa pada hari ini. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Anda dalam keadaan yang sehat, segar, tiada satu apapun. Nah, semuanya itu oleh karena perlindungan Tuhan, walaupun kita sebagai umat manusia hidup berdampingan dengan virus, tetapi kita mampu untuk menghindari dari semua yang terjadi di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan penguat jiwa pada hari ini. Saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 56, 57 dan juga 58. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebelum kita akan melanjutkan, kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami semua, sehingga kami dalam keadaan yang sehat, segar, tiada satu apapun. Dan di dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sabda-Mu ini hanya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan penguat jiwa pada hari ini berjudul Perjuangan Iman, dan imanlah yang berkuasa. Kita sebagai umat manusia tentu tidak ingin bahwa dalam kehidupan kita mengalami kegagalan. Dan kesuksesan hidup tidak hanya kita dapatkan dengan begitu saja, tetapi perlu dengan sebuah perjuangan, usaha. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah dalam kehidupan kita. Iman itu perlu kita perjuangkan. Iman kepada siapa? Tentunya kita mengimaninya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nah, saudara, dalam surat Rasul Paulus ini kita perlu melihat bagaimanakah Rasul Paulus mengakhiri sebuah suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus ini dengan ungkapan rasa syukur yang begitu mendalam. Nah, sebelumnya dalam kehidupan manusia ada dua persoalan hidup yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah persoalan hidup tentang dosa. Dosa berakibat maut. Dan ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan dalam kehidupan seluruh umat manusia, bukan saya dan juga saudara, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini.
menghadapi persoalan yang sama, yaitu dosa. Dosa berakibat maut atau mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-56 dikatakan demikian. Saya ingin membacakan kembali, saudara. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian dan juga kejahatan dalam kehidupan umat manusia, dua persoalan yang harus diselesaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah persoalan kematian, akibat dari dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa persoalan hidup yang harus dihadapi oleh orang-orang Korintus pada saat itu yaitu dosa. Karena mereka sering melakukan dosa, karena mereka sering berbuat salah, sehingga mereka harus menyelesaikannya. Lalu bagaimanakah cara menyelesaikan kehidupan dosa dari umat manusia itu sendiri? Yaitu mereka harus ada sebuah pertobatan dalam kehidupan ini. Mengaku secara pribadi bahwa kehidupannya adalah orang yang penuh dengan dosa, mengakui dosa yang diperbuatnya, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai penyelamat dalam kehidupan mereka, karena Yesuslah yang memberikan kelepasan dosa, kemerdekaan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-57 sangat jelas, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ungkapan rasa syukur oleh karena kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini? Yaitu kemenangan atas dosa. Oleh karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang terlebih dahulu sudah berkorban untuk kita, mengorbankan diri, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan di dalam Kristus oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus. Yesus memperjuangkan dosa seluruh umat manusia, termasuk saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus bersyukur oleh karena kita mendapatkan anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa yang kita dapatkan dengan cuma-cuma. Ingat, saudara, kita mendapatkan dengan cuma-cuma. Yesus menebus dosa kita, mengorbankan diri, darahnya tercurah, mati disalib di atas bukit Golgota hanya untuk menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama adalah ungkapan syukur. Nah, lalu yang kedua adalah dorongan untuk pelayanan. Di dalam ayat yang ke-58 saya ingin bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Korintus 15. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, mengucap syukur dalam kehidupan kita itu sangatlah penting. Tetapi mengucap syukur saja itu tidak cukup dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kepada seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah kemenangan karena perjuangan iman kita percaya kepada Yesus. Kita mengucap syukur. Tetapi ungkapan rasa syukur itu saja tidak cukup. Di sini Rasul Paulus menjelaskan sangat jelas sekali. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengucap syukur melalui hati, mengucap syukur melalui mulut. Tetapi Allah menghendaki sebuah tindakan yang konkret dalam kehidupan kita, oleh karena kita sudah mendapatkan kemenangan. Nah, tindakan konkret apa yang dikehendaki oleh Allah kepada seluruh umat manusia? Yaitu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ayat yang ke-58c dijelaskan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Maksudnya adalah kita harus kuat. Berdiri di sini maksudnya adalah bukan secara fisik kita berdiri tegak lalu berlari. Rasul Paulus mengatakan di sini punya maksud bahwa berdiri teguh di sini adalah secara iman kita meneguhkan diri bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak goyah oleh godaan-godaan duniawi. Godaan-godaan yang ingin merongrong iman kepercayaan kita untuk runtuh, tidak mempercayai Yesus. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah berdiri teguh, jangan goyah, imanmu kuat oleh karena darah Yesus. Bagaimanakah kita menguatkan iman kepercayaan kita? Agar dalam kehidupan kita selalu berdiri teguh, tidak goyah. Kita harus berjalan sesuai dengan rel. Kita tahu, saudara, ada kalau kita melihat kereta api berjalan sampai tujuan, mereka tidak pernah keluar dari rel. Kalau mereka keluar dari rel, pastilah kereta itu akan ada, kereta api itu pasti mengalami kecelakaan. Nah, demikian pula iman kita. Pertandingan iman kita agar kita selesai sampai di finish dengan baik, memperoleh kemenangan, kita perlu ada sebuah persiapan yang pertama. Ada kedisiplinan. Kita harus giat selalu berlatih. Nah, demikian pula iman kita. Kita punya iman, kita harus disiplin. Kita harus tekun membaca firman Tuhan. Kita disiplin melakukan pekerjaan Tuhan. Kita rajin untuk berlatih.
melatih iman, melatih kebenaran firman Tuhan. Tindakan konkret yang diharapkan oleh Allah, karena kita mendapatkan anugerah, yaitu kemenangan atas dosa, yaitu kita melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan ketika kita giat dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak hanya mengucap syukur dalam hati dan juga melalui mulut kita, tetapi ada sebuah tindakan konkret yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Hasilnya adalah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, tidak ada kesia-siaan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada hubungannya dengan pelayanan, ketaatan kita, kedisiplinan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau kita setia dalam melayani Tuhan, hasilnya tidak ada kesia-siaan. Tuhan akan menerima hasil kita. Berbeda ketika kita hidup dengan suam iman kita, suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkannya. Kita akan ditolak, saudara, ketika saatnya nanti kita berhadapan dengan Tuhan. Ingatlah itu, bahwa dalam kehidupan kita, kita harus kokoh, kita harus teguh, jangan goyah. Hidup kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang shalom, kehidupan yang damai sejahtera di dalam Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah melakukan hal ini? Saudara sudah memperjuangkan iman saudara di masa-masa yang seperti ini. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, janganlah kita tergoda oleh godaan yang bisa memberikan kita goyah, yang membuat kita tersesat. Kita harus mampu dan mau untuk senantiasa taat kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mengundang Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, menyediakan ruang Roh Kudus untuk diam dalam diri kita. Kalau kita mau melakukan hal itu, saya yakin bahwa dalam kehidupan kita akan berjalan dengan baik dan kita mendapatkan kehidupan yang shalom. Mari kita akan berdoa. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Ajarilah kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk senantiasa taat kepadamu, karena kami harus berjuang untuk mendapatkan upah yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di surga. Perjuangan iman kami Tuhan, dan biarlah kami selalu mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga
dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan kehidupan yang shalom, baik itu di dunia ini maupun pada saat Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengar hari ini, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, baiklah saudara, terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus tetap hidup sehat, menjaga pola hidup kita. Kita senantiasa memakai masker, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan